Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Elia Umihani selaku dosen pengampu perkembangan peserta didik, dan tak lupa teman-temanku semua yang saya banggakan. Saya di sini perwakilan dari kelompok 10 ingin memperkenalkan. Yang pertama yaitu saya sendiri, Puja Sukma Ismul Karomah, sebagai moderator dan pemateri Selanjutnya yaitu Nadia Hilmatun Ulia sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir Heni Anggraini Ningsih sebagai pemateri ketiga. Pengertian perkembangan masa dewasa. Perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat proses kematangan dan pengalaman. Perkembangan bukan sekedar perubahan beberapa sentimeter tinggi badan seseorang atau peningkatan kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dan banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Istilah dewasa berasal dari kata Latin, yaitu adults, yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna, atau telah menjadi dewasa. Masa dewasa menurut konsep Islam adalah fase di mana seseorang telah memiliki tingkat kesadaran dan kecerdasan emosional, moral, spiritual, dan agama secara mendalam. Saat telah menginjak usia dewasa, terlihat adanya kematangan jiwa mereka. Selanjutnya saya serahkan kepada materi kedua. Terima kasih. Baik, saya Nadia Hilmatun akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu ciri-ciri perkembangan masa dewasa awal. Yang pertama ada masa dewasa awal sebagai usia reproduktif. Pada masa ini, khususnya pada wanita, sebelum usia 30 tahun merupakan masa reproduksi di mana seorang wanita harus siap untuk menjadi seorang pendamping hidup. Yang kedua, masa dewasa awal sebagai masa bermasalah. Pada masa ini, seseorang harus melakukan penyesuaian diri terhadap diri maupun lingkungannya, seperti kehidupan perkawinan, peran sebagai orang tua, dan warga negara yang sudah dianggap dewasa secara hukum. Yang ketiga, masa dewasa awal sebagai masa yang penuh dengan ketegangan emosional. Pada masa ini, seseorang sering merasa ketakutan atau kekhawatiran. Hal tersebut timbul bergantung pada penyesuaian diri terhadap persoalan-persoalan tertentu yang suatu saat akan terjadi. Yang keempat, ada masa dewasa awal sebagai masa ketergantungan dan perubahan nilai. Maksud dari ketergantungan pada masa ini ialah ketergantungan kepada orang tua atau lembaga pendidikan yang membiayai mengenai pendidikan dan perubahan nilai dimaksudkan mengenai beberapa alasan tentang keinginan diterima pada kelompok-kelompok sosial dan ekonomi orang dewasa. Selanjutnya ada tugas perkembangan masa dewasa awal. Menurut Hafiz Gurs, tugas-tugas yang harus dilakukan pada masa dewasa awal yaitu yang pertama, mencari dan menemukan calon pasangan hidup. Yang kedua, belajar hidup bersama pasangan. Yang ketiga, membina kehidupan rumah tangga. Dan keempat, membesarkan anak. Kelima, mengurus rumah. Dan keenam, meniti karir dan pekerjaan. Selanjutnya, masa dewasa pertengahan atau madya. Masa dewasa madya memiliki 3 aspek. Yang pertama, aspek perkembangan fisik. Pada umumnya, usia madya atau usia setengah baya dipandang sebagai usia antara 40-60 tahun. Biasanya terjadi penurunan fisik, sering pula diikuti oleh penurunan daya ingat. Aspek yang kedua yaitu aspek kognitif. Penurunan kemampuan perseptual telah dimulai dari usia 25 tahun dan kemampuan numerik mulai menurun pada usia 40 tahun. Performa puncak dalam 4 dari 6 keterampilan, penalaran induktif, orientasi spasial, kosakata, dan memori verbal terjadi pada sekitar masa parubaya. Dalam 4 kemampuan tersebut, orang parubaya khususnya wanita berada di atas rata-rata pada usia 25 tahun. Orientasi spasial, kosakata, dan memori verbal pada pria mencapai puncak pada usia 50 tahun, sedangkan pada wanita terjadi pada usia 60 tahun. Dengan kata lain, kecepatan perseptual wanita menurun lebih cepat jika dibandingkan dengan pria. Aspek yang ketiga, aspek psikososial.
para riset mempelajari ada tipe perubahan perkembangan psikososial, perubahan yang terkait dengan kebutuhan maturasional atau tugas yang akan dialami seluruh manusia pada masa tersebut, perubahan yang berkaitan dengan peran yang didukung secara kultural atau peristiwa sejarah yang mempengaruhi populasi tertentu, dan perubahan yang berkaitan dengan pengalaman tidak biasa dalam peristiwa hidup. Teori klasik yang membahas ketiga tipe model ini adalah model tahapan normatif dan model timing of event. Teori pada tahap normatif pada umumnya mengusulkan tahapan mutarisional. Maksud model tahap normatif adalah perhatian orang dewasa untuk membangun dan membumbung tinggi generasi selanjutnya dan mengabdikan dirinya melalui pengaruhnya terhadap generasi selanjutnya. Sedangkan yang dimaksud dengan timing of event atau jam sosial adalah perkembangan kepribadian orang dewasa bergantung pada peristiwa kehidupan yang penting. Selanjutnya ada ciri-ciri masa dewasa pertengahan atau madya. Ciri yang pertama yaitu usia madya merupakan usia yang sangat ditakuti. Ciri pertama dari usia madya adalah periode yang sangat menakutkan. Diakui bahwa semakin mendekati usia tua, periode usia madya semakin terasa lebih menakutkan dilihat dari seluruh kehidupan manusia. Ciri yang kedua yaitu usia madya merupakan transisi. Seperti halnya masa puber yang merupakan masa transisi dari masa anak-anak ke masa remaja dan kemudian dewasa. Demikian pula masa madya merupakan masa di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan yang akan diliputi oleh ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Ciri yang ketiga yaitu usia madya adalah masa stres. Penyesuaian secara radikal terhadap peran dan pola hidup yang berubah, khususnya bila disertai dengan berbagai perubahan fisik, selalu cenderung merusak homeostasis fisik dan psikologis seseorang dan membawa ke masa stres. Ciri yang keempat yaitu usia madya adalah usia yang berbahaya. Umumnya usia madya dianggap sebagai usia yang membahayakan karena seseorang mengalami kesusahan fisik sebagai akibat dari terlalu banyak bekerja, rasa cemas yang berlebihan, ataupun kurang memperhatikan kehidupan. Ciri yang kelima, usia madya adalah usia masa berprestasi. Menurut Erikson, selama usia madya, orang akan menjadi lebih sukses atau sebaliknya, mereka berhenti dan tidak mengerjakan sesuatu apapun lagi. Ciri yang keenam, usia madya adalah masa evaluasi. Saat pria dan wanita mencapai masa puncak prestasinya, maka logislah apabila pada masa ini merupakan saat mengevaluasi prestasi tersebut berdasarkan aspirasi mereka semula dan harapan-harapan orang lain, khususnya anggota keluarga dan teman. Ciri yang ketujuh, usia madya merupakan masa jenuh. Banyak orang yang saat usia 30 atau 40 tahun mengalami kejenuhan. Kejenuhan yang tidak mendatangkan kebahagiaan atau kepuasan pada usia manapun. Akibatnya, usia madya seringkali merupakan periode yang menyenangkan dalam hidup. Cukup dari saya, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang ketiga. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Tugas perkembangan masa dewasa pertengahan atau madya. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan keluarga. Yang kedua, berbuat sosial pada waktu luang yang dimilikinya, seperti bertindak untuk kegiatan masyarakat. Kemudian yaitu masa dewasa usia lanjut. Aspek perkembangan fisik. Usia lanjut terjadi pada usia 60 tahun sampai akhir masa kematian. Seseorang mengalami penuaan dan penurunan, yang mana penurunannya lebih jelas dan dapat diperhatikan daripada saat usia parubaya. Aspek kognitif. Pada periode masa lanjut usia, terjadi berbagai penurunan kemampuan berpikir. Mereka juga lebih banyak mengingat masa lalu dan seringkali melupakan apa yang mereka baru perbuat. Aspek psikologis. Selain menurunnya fisik, aktivitas juga menurun, sering mengalami gangguan kesehatan, dan kehilangan rasa semangat. Ciri-ciri masa dewasa usia lanjut. Yang pertama, usia lanjut merupakan periode kemunduran pada fisik dan mentalnya. Yang kedua, perbedaan individual pada efek menua. Yang ketiga,
usia tua dinilai dengan kriteria yang berbeda. Dan yang keempat, berbagai stereotip orang usia lanjut. Tugas perkembangan masa dewasa lanjut. Yang pertama, diharapkan menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan. Yang kedua, kewajiban untuk menghadiri rapat kegiatan sosial. Yang ketiga, menyusun pola hidup kembali pada masa tua. Yang keempat, sebagian besar harus menyesuaikan diri dengan kematian pasangannya. Dan yang terakhir, membangun ikatan dengan sesamanya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.